Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Sabila Bilkis. Nama saya Nur Fatma Raga Harmasa Putri. Kita dari Institut Pariwisata Trisakti. Pada kesempatan kali ini, kita mengikuti lomba Musabaqah Syaril Quran dengan tema yang kita ambil, yaitu menjaga kesehatan mental dengan terapi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Di era yang serba cepat, di era global, di era digital saat ini, kita seringkali disibukkan dengan apa yang orang lain lihat terhadap kita, yaitu dari segi penampilan, materi kita, pencapaian kita, serta karir yang mereka lihat. Tapi kita lupa akan kesehatan mental kita yang tidak orang lain lihat, tetapi bisa kita rasakan, yaitu kesehatan mental yang sering kali istilahnya sering disebut sebagai mental health. Padahal jiwa yang tenang adalah kunci dari raga yang kuat sekalipun untuk keberlanjutan hidup kita. Islam pun telah memberikan obat jauh sebelum adanya istilah mental health tersebut, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sabila Bilkis dan Nur Fatma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Teman-teman sekalian, Al-Quran bukan sekedar deretan huruf hijaiyah, tetapi Al-Quran adalah fondasi bagi ketenangan umat Islam. Sebagai terapi Al-Quran yang bekerja melalui metode terapi Al-Quran, seringkali sumber gangguan mental yang ada dalam diri kita ada menimbulkan, yaitu sesak di dada. Sesak di dada akibat adanya tekanan hidup, pressure dalam suatu kegiatan yang akan kita hadapi. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 adalah penawar bagi umat Islam atau obat. Lalu untuk menenangkan badai dalam dada kita, Allah telah memberikan fakta tersebut dalam Quran surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim.
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Teman-teman sekalian, Quran Surat Yunus ayat 57 menegaskan bahwa syifa'un lima fis sudur, yang artinya adalah penyembuh bagi penyakit di dada. Bayangkan saja seseorang yang sedang mengalami panic attack atau kecemasan yang sangat amat luar biasa. Secara medis, mendengarkan lantunan Al-Quran dengan nada syair yang teratur ternyata terbukti mampu menormalisasikan detak jantung kita dan memberikan sinyal positif ke otak kita bahwa menyatakan kita sedang di posisi yang sangat amat aman. Ini adalah bentuk nyata bagaimana Al-Quran mengurangi kericuhan di dalam dada kita serta ada dalam otak kita. Setelah dada yang sesak, tekanan hidup yang kita rasakan di dalam dada, setelah dada terasa lapang, kita menghadirkan ketenangan, yaitu sakinah. Kita butuh stabilisasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd, yaitu ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin sekalian, saya perjelas lagi. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 memaknai, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tentram. Hati yang tentram sangat amat berpengaruh dalam akhlak kita, akidah kita, serta hidup kita dalam masyarakat. Banyak orang yang merasa hampa di tengah kesuksesan yang mereka hadapi. Tetapi Al-Quran melalui metode tadabbur, yaitu merenungi makna dalam kehidupan, dalam Al-Quran, lalu kita implementasikan ke dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita memahami bahwa setiap takdir yang memiliki alasan. Ketika seseorang memahami ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, rasa kesepian itu akan hilang karena mereka merasa didengarkan oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ternyata musuh terbesar kesehatan mental kita adalah trauma di masa lalu dan kecemasan
yang akan datang di masa depan. Teman-teman, para malaikat mendengarkan kita dan membisikkan kita, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Quran Surat Fussilat ayat 30 akan dibacakan kembali oleh Sabila Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menuduhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Baik teman-teman, dalam proses pemulihan trauma, seseorang bisa saja rutin membaca Al-Quran akan memiliki resiliensi atau daya tahan mental yang lebih kuat. Mereka tidak mudah terpuruk atau depresi karena mereka memegang janji Allah bahwa ada pelangi setelah badai. Mereka melihat masalah bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pendewasaan jiwa. Trauma yang mereka alami bisa merusak segala akidah mereka ke depannya, serta mengganggu kehidupan mereka di masyarakat setempat. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, mari kita jadikan Al-Quran sebagai terapi, bukan berarti kita meninggalkan bantuan medis atau profesional. Namun, Al-Quran adalah fondasi spiritual bagi umat manusia, bagi umat muslim, bagi umat Islam yang membuat terapi lainnya menjadi lebih efektif. Mari kita jadikan interaksi dengan Al-Quran bukan sebagai beban bacaan, melainkan sebagai kebutuhan untuk menjaga kewarasan dan ketenangan jiwa kita. Semoga dengan kembali kita ke Al-Quran, hati kita menjadi lebih tangguh, jiwa kita lebih tenang, dan hidup kita menjadi lebih berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.